Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri, muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara umat Tuhan, mari tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikian as pembimbing Yesaya 50 ayatnya yang ke-7. Umat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan langit
Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Saudara umat Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan renungkan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus, yang hadir melalui kekuatan dan kuasa-Mu, yakni firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan dengarkan. Tolonglah kami dengan hikmat, agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu setiap kami yang telah paham karena Roh Kudus mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, layakkanlah hamba-Mu dan umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang berada di rumah dan turut beribadah melalui video penuntun ibadah ini, silakan berjabat tangan, kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini, hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan di hari Rabu kemarin, dari bahasa Ibrani Yesayahu, kata Yesaya ini, nama ini menarik karena muncul dengan pembagian tiga bagian, proto, deutro, trito, Yesaya. Tapi nama ini Yasah itu ia menyelamatkan, dan Yah itu berarti Yahweh toh, sehingga artinya adalah Yahweh dia menyelamatkan, atau Tuhan dia menyelamatkan. Kalau saudara membaca di awal-awal atau mencari di Google, saudara akan menemukan data-data menarik atau di buku tafsiran tentang bagaimana tokoh ini dan siapakah dia. Dari keluarga bangsawan, sangat terpelajar, dia melayani kerajaan, lalu mendapatkan karunia Nabiim. Dalam bahasa Ibrani berarti pelihat, atau saudara menyebutnya dengan menjadi nabi dan dipanggil. Di Yesaya 61 misalnya di situ, atau Yesaya pasal 6 saudara menemukan panggilan itu. Tapi yang saya mau katakan adalah orang ini luar biasa. Mengapa? Sebab dia menyampaikan berita tentang kejahatan Israel dan tentang hukuman. Ini proto Yesaya. Nanti kemudian di Deutro Yesaya yang saudara baca sekarang di pasal 50, Israel itu sedang berada dalam proses pembuangan dan lagi mau menuju pada pembebasan. Kan orang tidak tahu akan menuju pada pembebasan karena sudah mulai genap 70 tahun. Kurang lebih di era itulah, di masa pembuangan inilah pasal 50 ini berada. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bilang orang ini luar biasa? Karena kalau saudara baca, ia menubuatkan keselamatan, pasal 40 di hari Rabu sudah dijelaskan ya. Dia menubuatkan tentang keselamatan, padahal pada waktu itu Israel kalah perang. Ya toh, dia menubuatkan tentang kemenangan, padahal saat itu mereka lagi kacau balau. Ini yang pertama. Dia kemudian menubuatkan tentang pembebasan, padahal saat itu mereka sedang di dalam buangan dan sedang menjadi tahanan. Bukan dijajah Bapak Ibu, dibuang, diambil, tak, dipindahin. Itu yang terjadi. Tapi dia memberitakan tentang pembebasan, padahal nyata-nyatanya umat lagi sedang dalam pembuangan. Kan ini aneh. Lalu kemudian dia menubuatkan tentang akan adanya pemulihan. Negeri ini akan pulih, susu dan madu itu akan nampak kembali. Lah sedang menjadi puing kok, bagaimana caranya? Tembok Yerusalem itu roboh, bait Allah itu hancur.
Jadi apa yang ia sampaikan bertolak belakang dengan kenyataan. Makanya kalau saudara membaca, sayang cuma pakai sampai pasal 6 ya. Kalau saudara membaca, cuma sampai ayat 6. Kalau saudara membaca 7 sampai ayat yang ke-11, itu kan penolakan luar biasa. Sampai dia bilang, yang mau berargumentasi dengan saya, mari maju, mari kita berdebat soal itu. Mengapa didebat? Mengapa orang menolak? Karena kenyataannya berbeda dengan apa yang disampaikan Yesaya. Saya mau antar itu dulu kepada saudara untuk membayangkan seseorang yang maju menyampaikan berita yang baik-baik di tengah tidak baik. Dan dia mengalami penolakan. Oke? Sekarang kita masuk ke teks. Kok dia mau? Kok Yesaya mau menyampaikan hal yang tidak sama dengan kenyataannya? Mulai dari pasal 40 Bapak Ibu. Saudara melihat di situ, bahkan nanti kemudian kan muncul tentang Kores. Dia menyampaikan tentang Kores kan. Saya sudah bilang satu-satunya perjanjian lama yang menyebut Mesias dari raja kafir cuma satu, Yesaya. Kalau ada Mesias yang tidak percaya pada Tuhan ada ya, namanya Kores yang disebut Allah Mesia. Dia bicara dan menyampaikan tentang pembebasan, dia bicara tentang kelegaan di realita yang tidak sama. Pertanyaannya, kenapa dia mau? Kenapa dia bersedia? Kenapa dia tetap menyampaikan apa yang tidak sama dari kenyataannya? Tolong lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini penting Bapak Ibu. Yesaya bilang begini, Tuhan memberikan lidah seorang murid. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberikanku lidah seorang murid. Ini membicara soal apa? Apa yang kuucapkan, apa yang kukatakan dari Tuhan dan benar adanya. Saya ulangi. Tuhan memberikanku lidah seorang murid. Berarti apa yang kusampaikan itu berasal dari Tuhan. Lagi-lagi belum menjawab persoalan kita. Tuhan menyampaikan pembebasan di tengah pembuangan dan dia harus sampaikan itu. Dan orang protes. Nah, kenapa dia tetap taat? Kita menemukan di ayat 4b sampai 5. Bukan cuma lidah seorang murid. Ternyata aku diberikan telinga seorang murid. Perhatikan baik-baik apa ini maksud telinga seorang murid. Bukan sekedar mendengar, tapi dengar-dengaran. Bukan cuma soal mendengar, ini bicara soal kepatuhan dan ketaatan. Maka karena aku diberi telinga seorang murid plus lidah seorang murid, walaupun aneh harus kukatakan, walaupun gak masuk akal harus kusampaikan, sebab saya harus taat pada informasi yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, di realita yang berlawanan dengan nubuatan yang dia sampaikan. Bahkan kalau saudara membaca di ayat yang ke-6 kan, ayat yang ke-6 bacaan kita, sampai dicabut janggutnya. Ini bicara soal kehinaan. Sampai kemudian ditolak dan disiksa dia. Gara-gara pemberitaan itu. Tapi apakah Yesaya mundur? Tidak. Mengapa dia tidak mundur? Saya sebut yang pertama tadi, ketaatan. Oke, ini catatan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak dibaca, tolong lihat ayat 7, 8, 9. Sayang banget ya, bacaan kita dipisahkan. Padahal harusnya ini menjadi satu perikop yang sangat kuat. Ayat 7, 8, 9. Kalau saudara membaca ayat 7, 8, 9 bahkan sampai ayat yang ke-11, kita menemukan alasan kuat yang kedua. Tadi kan saya tanya, mengapa dia taat dan dia tetap sampaikan walaupun kenyataan berlawanan? Saya bilang tadi ketaatan kan? Tapi hal yang kedua ini luar biasa. Walaupun berbeda dari apa yang harus kuhadapi, penolakan ku dapat, sampai aku dipermalukan. Mana tadi itu? Orang memukul aku, pipiku juga ditampar. Bahkan kalau saudara membaca di kitab Ibrani, dia digergaji kan? Ibrani pasal 11 ayat 37. Aku tetap mengerjakannya. Mengapa? Lihat ayat 7, ayat 8 sampai yang ke-11. Karena Tuhan menyertai aku. Karena Tuhan menolong aku. Karena Tuhan tidak meninggalkan aku. Siapa yang mau berperkara denganku, dia tantang begitu. Siapa yang mau menolak berita ini dan menyangga aku, sebab Tuhan ada di sekitarku. Jadi kita dapat alasan yang kedua, catatan ketiga saya yang terakhir ini, bahwa Yesaya tetap maju
dia tetap melakukannya karena dia tahu ada penyertaan Tuhan di sana. Saya kira demikian Bapak Ibu firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Kira-kira ada pokok apakah yang GPIB secara khusus Piniel Palembang bisa bawa pulang? Yang pertama Bapak Ibu, ketaatan. Ini tema pertama yang diangkat di bacaan kita. Walaupun judul yang diangkat Sabda Guna Krida, pemimpin yang berintegritas. Tapi saya mau bawa hal yang pertama, ketaatan. Bagian dari integritas, bukan cuma soal pemimpin, tapi juga umat yang berintegritas. Ketaatan adalah modal kita untuk berkenan kepada Allah. Tidak peduli perintahnya gila dan aneh. Maaf saya menggunakan istilah ini di atas mimbar, karena memang aneh kan yang disampaikan oleh Yesaya, bertolak belakang. Tetapi demi ketaatan kepada Allah, aku harus miliki telinga seorang murid untuk bukan cuma dengar, tapi dengar-dengaran. Maka apapun yang terjadi di kondisi yang berlawanan sekalipun, yang tidak mendukung saya sekalipun, yang tidak sesuai dengan mau dan kehendakku, utamaku adalah ketaatan. Saya mau katakan ini Bapak Ibu, ini sangat penting. Ketaatan saudara kepada Allah untuk melakukan perintah Allah, ini substansi dari karakter orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hal pertama saya bilang begini kepada Bapak Ibu di rumah, siapapun saudara yang mengikuti video penuntun ibadah ini, jadilah pribadi yang taat. Ketaatan itu tidak berdasarkan alasan, saya selalu bilang no excuse. Apapun yang terjadi, jadilah pribadi yang taat. Taat pada kehendak Allah. Bukan karena menguntungkan engkau taat. Bukan karena dengan taat itu engkau mendapatkan A, B, dan C. Tidak dapat sekalipun dan tidak menguntungkan saudara. Milikilah telinga seorang murid. Kedua, miliki juga lidah seorang murid. Tolong katakan kebenaran saja. Jangan bersilat lidah. Lidahmu dan saya harusnya kudus. Maka apapun yang aku ucapkan, yang kuucapkan adalah ketaatan kepada Allah. Kebenaran, bukan kepalsuan. Berapa banyak orang jatuh karena lidah. Yakobus 3 akan bilang, lidah itu bagaikan kemudi yang mengendalikan kapal yang besar. Jadi milikilah lidah seorang murid yang hanya mengatakan hal-hal yang tepat sesuai kehendak Allah dan yang dikenankannya. Daripada mengutuk, daripada sumpah serapah, daripada kata-kata kebun binatang keluar di rumah, kenapa tidak memilih ucapan dan ungkapan yang membahagiakan, istilah-istilah yang meneguhkan, kalimat-kalimat yang menguatkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saya ini penting ketika saudara menjadi pribadi yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Terakhir, yang kedua, saudara dan saya juga dipanggil untuk meyakini kalau yang pertama tadi ternyata ada beberapa hal yang merugikan saudara barangkali dan tidak menguntungkan. Ketika harus mengatakan kebenaran, fight dan tetap lurus di hadapan Tuhan, dan memikul tanggung jawab yang tak mudah untuk lawan arus di tengah realita yang luar biasa dunia ini. Barangkali satu-satunya engkaulah di kelompokmu yang berani mengatakan tidak pada kejahatan. Satu-satunya engkaulah di kelompokmu yang berani mengatakan tidak pada pengkhianatan misalnya. Dan terlanjur harus tampil beda. Dan engkau barangkali disudutkan, dirugikan karena karir, kan begitu toh? Ditimpahkan masalah karena harus mengatakan kebenaran. Saya kira prinsip Yesaya sangat penting di ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Karena Tuhan bersamaku, karena Ia memelihara aku, siapa yang berani menentangnya? Saya mau katakan hal yang kedua dan yang terakhir ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Miliki iman ini. Kalau harus ada konsekuensi logis dari kebenaran yang kukatakan, kalau harus ada akibat yang tidak nyaman secara duniawi karena lurus hidupku,
Bapak Ibu, saya mau bilang, Allah tidak meninggalkan orang benar. Bapak Ibu, saya mau katakan, mereka yang melakukan kebenaran dan memilih kebenaran daripada kejahatan, saya kira Tuhan tidak akan mempermalukan. Kendati pun proses pahit itu harus saudara alami. Tetap maju Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tetap berani tampil beda, karena Tuhan memelihara saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu jadi pribadi yang luar biasa, memiliki lidah dan telinga seorang murid untuk mengatakan kebenaran, sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, paling tidak memimpin diri saudara sendiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, masih dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Umat Tuhan, marilah berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, ya Bapa dalam Kristus Yesus kami naikkan kepadamu. Untuk kesempatan Tuhan mengantar kami memasuki minggu ke-24 sesudah Pentakosta, kami sungguh bersyukur, kami memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya juga firman Tuhan mengingatkan kami soal ketaatan, tapi juga soal kesediaan dan keberanian tampil beda di tengah kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, karena percaya ada penyertaan Tuhan di sana. Bapa, mampukan kami untuk tidak hanya mendengar, tapi juga mengerjakan dan melakukannya. Terpujilah namamu, kami bersyukur untuk 1 pekan lamanya, penyertaan-penyertaan yang Tuhan buat dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, baik sebagai suami, istri, ibu rumah tangga, pencari nafkah, pekerja, kepala keluarga, orang tua, anak, atau siapapun kami, dalam tugas-tugas pekerjaan masing-masing, usaha-usaha, pendidikan dan sekolah, dan berbagai hal yang kami geluti. Semua karena Engkau. Kalau bukan karena kasih dan sayang-Mu ya Bapa, tidak mungkin kami memasuki pekan yang baru ini. Karena itu ketika pekan yang baru sudah Tuhan anugerahkan, maka di hari Minggu, hari pertama ini, bersama dengan umat-Mu, hamba berdoa dan menyerahkan semua rencana yang kami siapkan, yang telah kami buat sedemikian rupa untuk kami isi dan kerjakan di 1 pekan ini. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari sakit, tuntunlah kami, berkati kami, hindarkan kami dari segala kecelakaan, musibah, mara bahaya. Biar 1 pekan ini kami jalani hidup penuh damai sejahtera dan sentosa. Tetapi jika Tuhan izinkan pula ternyata ada beberapa titik-titik rawan perjalanan, beberapa kegagalan dan pergumulan harus kami jalani dan hadapi di sepanjang perjalanan kami di pekan yang baru ini. Bapa, kami berdoa, jangan tinggalkan kami menjalani sendiri berbagai hal yang tak mudah ini. Biarlah penyertaan Tuhan tetap sama seperti di minggu-minggu yang lalu, hingga kami dan seisi rumah kami
boleh memuliakan nama Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis yang kami geluti, atau kami yang sudah memasuki masa purna bakti, rumah dan keluarga, tempat kami diami, bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala upaya yang kami buat berhasil. Kami tidak pernah mengalami sepi berkat. Kami berkecukupan, bahkan jika Tuhan izinkan berkelimpahan, untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Sekolah dan pendidikan anak-anak kami. Kami masih di situasi dan kondisi new normal. Sebagai orang tua, kami mengalami tingkat kesulitan yang tak mudah. Dengan ketambahan aktivitas juga mendampingi anak-anak di sekolah dan pendidikan online ini. Beri kami kesabaran dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkan juga hikmat dan roh kepintaran buat anak-anak kami. Agar di tengah serba baru ini, di nuansa yang tak sama di dunia pendidikan ini, anak-anak kami boleh maju dalam Tuhan, terbang bagi Raja Wali, menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Beberapa masih ada yang sakit, beberapa juga sedang dirundung persoalan dan duka cita. Beberapa sedang mengalami buntu jalan untuk meneruskan perjalanan mereka. Untuk mereka juga kami berdoa dan berseru, Bapa, tiliklah masing-masing kehidupan tiap-tiap orang di pergumulan sakit, pulihkanlah, sehatkanlah kembali. Yang berduka Tuhan hiburkanlah, yang sedang buntu jalan beri mereka hikmat untuk menemukan jalan keluar karena Tuhan. Ketika beberapa Tuhan temui sedang putus asa, kiranya pengharapan dan iman teguh tetap ada untuk mereka, supaya andai kata jatuh sekalipun, mereka bangkit lagi untuk menemui keberhasilan di tengah kemustahilan karena Tuhan di hadapan bersama mereka. Bapa, terima kasih. Akhir syafaat ini hamba berdoa dan menyerahkan bangsa negara kami, Indonesia, pemerintah kami, dengan berbagai upaya dan kendala membangun negeri ini, termasuk fokus utama di kondisi new normal ini. Kami bersyukur untuk beberapa berita baik tentang vaksin ini dan beberapa persiapan untuk menjalani dan menghadapinya. Beberapa hal juga kami dengar tentang berbagai potensi-potensi yang luar biasa di berbagai lini kehidupan bangsa ini. Karena itu Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang kami bawa dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan suka rela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah Minggu ke-24 sesudah Pentakosta ini, tanggal 15 November 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain, yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada keluarga diakona yang antara lain 1. Keluarga Luther Duma Batara berupa 2 karung beras kemasan 20 kilo, 3 dos mie instan, 3 pak teh, dan 5 bungkus gula pasir, serta 20 bungkus biskuit Roma Malkis. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga NN berupa 10 karung beras kemasan 5 kilo. Yang ketiga, dari Karen Hapuk, Tangerang City berupa 12 karung beras kemasan 5 kilo, 12 bungkus minyak sayur, 12 bungkus gula pasir, dan tepung terigu 12 bungkus. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat memberkati kehidupan keluarga. Yang kedua, berita sukacita. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Peniel Palembang bahwa telah lahir anak laki-laki dari keluarga Christian Pranoto pada tanggal 2 November 2020 pukul 22:35 WIB yang diberikan nama Yehezkiel Perdana Marbun yang merupakan cucu pertama dari keluarga Bapak Torgi Marbun Jemaat Sektor 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Yang keempat, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, kedua, menjaga jarak, ketiga, mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatian dari seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Janji yang
aku lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia yang kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on, beta dingin deh. Yeah. Kalau bunyi sangkakala, engkau mendapati setiap kami semua adalah umatnya yang setia. Sama-sama. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Oh, kalau orang tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil kuasa. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yeah. Kembali lagi tepuk tangan tinggi-tinggi yang bersuka cita. Oh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima